ISIS itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang dilarang, sekali lagi saya ulang, apa tadi Bu? ISIS yang dilarang? Islamic State of Iraq and Syria, yang menghalalkan berbagai macam cara dengan pembunuhan, pengeboman dan seterusnya. Ini dilarang. Yang ada juga ISIS yang diperbolehkan. ISIS yang diperbolehkan tadi apa? Istri solihah idaman suami. Siapa yang tidak ingin memiliki istri yang solihah? Semuanya luar biasa. Makanya ciri-cirinya, kalau suami ingin memiliki istri yang solihah, biasanya suaminya dulu yang soleh, yang baik, mencontohkan, maka insya Allah istrinya menjadi istri yang soleh. Seperti halnya kita bisa belajar dengan Nabi. Nabi senantiasa luar biasa. Nabi itu jarang memanggil istrinya itu dengan panggilan namanya, tapi dengan panggilan apa? Ya Umairah, karena wajahnya kemerah-merahan. Dia tidak panggil Aisyah, tetapi ya Umairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Biasanya kalau ibu-ibu kan senangnya dipuji-puji kan. Dulu masih ingat ibu-ibu dulu waktu belum jadian dengan suami, boleh jadi ada yang baru kenalan, baru ta'aruf, dibilang wajahmu seperti rembulan, senang bener. Padahal rembulan belakangan dicek bopengan. Karena pengennya dipuji, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi mohon nanti pesan kepada suami ibu, kalau ada yang diantaranya istrinya yang hitam jelek, terus apa lagi digaruk ngebul, jangan dibilang seadanya, hai Hajar Aswad. Marah kan? Oke, jadi tetap yang sangat pentinglah yang dipanggil kebaikan. Ini kembali, ISIS itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Ada juga yang dibolehkan itu apa? ISIS itu kepanjangannya itu adalah ini seneng, itu seneng. Apa Bu? Ini seneng, itu seneng. Yang dilarang adalah ISIS yang lain. Ini susah, itu susah, itu dilarang. Karena kenapa? Kalau kita pikiran kita ini susah, itu susah, ruwet, betul atau tidak? Ya kan? Tetapi harapannya apa? Ini seneng, itu seneng. Gak apa namanya, gajian belum naik-naik tetap aja seneng. Harga naik dia tetap aja kan. Wah, rezekinya nanti juga nggak akan ketukar. Jadi lebih cenderung nanti adalah seneng. Ini kembali kita akan coba kepada ISIS yang namanya Islamic State of Iraq and Syria. Banyak catatan-catatan yang bisa kita lihat kalau ibu-ibu lihat dalam catatan intelijen, dalam catatan-catatan di media cetak elektronik maupun di televisi dan seterusnya, maka banyak sekali yang bisa kita lihat. Bahkan belum lama ini ada ajakan untuk menjadi mujahid. Di antaranya yang belum lama ini diangkat, ternyata diindikasikan sebagai pernah kuliah di UIN, pernah, tapi nggak sampai lulus. Yang mereka mengajak untuk jadi apa? Menjadi mujahid, ikut di sana perang, ikut membela ISIS. Yang tentunya ternyata banyak akhirnya yang mereka ikut. Yang belum lama ini ada yang ngakunya mau umroh, ternyata dalam catatan intel mereka tergabung dalam ISIS. Nah, kebanyakan yang ikut ini yang pemuda-pemudanya. Makanya kalau bicara tentang pemuda berarti anak ibu, putra-putri diantara putra-putri kita. Naudzubillah, makanya kita perlu bentengi.
Saya jadi ingat ada kata-kata dari Bung Karno ini. Apa kata-katanya? Ada kata-katanya yang menarik. Kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu ungkapan dari Bung Karno. Tapi ada juga kata-kata dari Bung Karno ini, berikan aku 1000 orang tua. Nah ini berarti orang tua wali murid. Kan bukan hanya orang tua, bapak-bapak, ibu, semua orang tua. Berikan 1000 orang tua, anggaplah yang bapak-bapaknya ini. Niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Kira-kira bisa apa tidak, Bu? Kira-kira bisa nggak? Pakai logika bisa nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa? Karena digali itu gunung, dibom, batunya diambil. Sekarang jangankan batu gunung, batu di sungai aja pada dicariin tuh, batu Kalimaya, batu akik, ya kan? Ya Allah, makanya saya pesan kepada ibu-ibu nih, hati-hati Bu, yang buat ngulek sambelnya itu hati-hati, umpetin, takut diasah nanti sama suaminya. Sekarang lagi tren kan anak muda itu ya. Jadi kalau kita lihat anak mudanya, bukan hanya anak mudanya, orang tua juga. Kalau dulu orang pakai batu cincin, itu dibilang apa Bu? Kakek-kakek. Ya kan, kalau sekarang, oh anak muda juga pakai batu cincin. Makanya saya pernah ada itu, punya kawan dia beli cincin Bu 600.000, dijual jadi 12 juta rupiah. Luar biasa gara-gara cincin. Tapi ada tetangga saya, dia punya cincin 200.000, dijual, ditawar 20 juta, nggak dikasih Bu. 200.000 ditawarnya 20 juta. Saya tanya, emang kenapa Pak nggak dikasih? Begini Pak Ustadz, kebetulan saya masih seneng sama cincin. Kalau orang seneng kan susah ya, mau tawar berapa juga nggak mau. Yang kedua, bukan hanya hobi, dia nawar cincin saya 20 juta sama jari-jarinya. Itu mau bercanda. Ya ini gara-gara tadi ya, bahwa 1000 orang tua ini bisa menghancurkan gunung Semeru sampai ke akar-akarnya karena boleh jadi digali. Pohon aja banyak yang ditebang, gunung-gunung yang dirubah, empang jadi mall dan sebagainya. Karena berapa? Lebih dari 100 orang. Ini 1000 orang. Tapi ada renungan yang menarik. Berikan aku 10 pemuda. 10 pemuda banyak atau sedikit kira-kira? 10 pemuda. Tapi apa yang terjadi? Ucapan dari Bung Karno lebih hebat dibanding 1000 orang tua. Dia bilang apa? Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Kira hebatan mana? Enakan anak muda. Ternyata yang ikut dari gerakan yang tadi namanya ISIS kebanyakan ikut adalah pemuda tadi. Ruh jihadnya katanya, semangat dikit-dikit Allahu Akbar, kan begitu. Lihat ada yang berbeda Allahu Akbar. Kita bingung, di Indonesia juga banyak sering Bu, yang menyerang Allahu Akbar, yang diserang Allahu Akbar. Kita bingung apa yang kita lakukan. Cukup gampang Bu, tinggal dibilang sami Allahu liman hamidah. Jadi karena kenapa? Merasa paling benar, yang menyerang paling benar. Nah ini juga sama, ISIS ini menganggap paling benar, sehingga lebih cenderung tadi ada proses takfiri. Apa itu proses takfiri? Mengkafirkan orang di luar golongannya, halal darahnya, mau nenek-nenek, mau orang yang hamil, mau anak kecil, halal boleh pengeboman. Itu menurut mereka. Padahal nanti berbeda. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Kalau boleh saya tanya sekali lagi ibu-ibu, kira-kira ISIS dengan modus menghalalkan berbagai macam cara, menurut ibu-ibu boleh apa tidak kira-kira? Enggak boleh. Apa sebabnya enggak boleh? Karena bertentangan
Ini sebelum nanti ada ISIS pengertian ISIS, saya akan berawal dari pertanyaan ini saja dulu. Bolehkah ISIS dalam Islam? ISIS yang kita terjemahkan tadi yang dilarang. Karena ada lagi ISIS terjemahannya lain yang dibolehkan juga. Apa itu ISIS? Kalau tadi sudah disampaikan, ini saya tambahin lagi. ISIS itu apa? Ibadah solih individual sosial. Apa namanya ISIS? Ibadah soleh individual sosial. Ini boleh atau tidak? Ini wajib kita ini. Karena harapannya Islam itu memberikan kita menjadi soleh secara individual, kita soleh secara sosial. Tapi yang dimaksud dalam sini adalah tadi ISIS yang dilarang. Apakah bolehkah ISIS dalam Islam? Jawabannya tidak. Tidak boleh, sebab bertentangan dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107 Allah telah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu artinya? Dan tidaklah kami mengutus kamu, yaitu Nabi Muhammad, illa, ini kalimat mustasnayat, pengecualian, melainkan rahmatan lil alamin, untuk menjadi atau memberikan rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam itu memberikan rahmat, memberikan aman, damai, tentram. Karena makna Islam ada pengertiannya itu artinya menyerahkan diri, aslama. Atau ada juga yang menerjemahkan Islam itu selamat, salam. Coba kita renungkan, bapak-bapaknya sudah ada, alhamdulillah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita renungkan. Di dalam sholat, akhir sholat coba kita renungkan, ada aktivitas salam. Salam itu menoleh ke kanan, ada menoleh ke. Coba kita renungkan dalam salam. Ini hanya mentok sampai samping kanan saja, tidak bisa ke belakang. Yang sebelah kiri mentoknya ada nggak yang bisa sampai ke belakang? Hah? Jadi mentok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa filosofinya? Karena kita mengaku sebagai Islam, maka kehadiran kita hendaknya memberikan keselamatan kepada orang yang ada di samping kita. Entah tetangga kita, baik muslim non muslim, harus baik. Ke kiri juga sama, dan lain sebagainya. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Apa makna rahmah? Di sini ada Ibu Rahmah nggak? Oh, belum datang ya. Rahmat, apa makna rahmat ini? Di dalam tafsir dinyatakan, tafsir Ibnul Qayyim dinyatakan makna rahmat itu adalah ar-riqqatu wa ta'affuf. Ar-riqqatu wa ta'affuf. Apa tuh artinya rahmat ar-riqqatu wa ta'affuf? Yang artinya kasih sayang dan lemah lembut. Maka Islam hadir memberikan kasih sayang. Bukankah Nabi menyuruh kepada kita, kalau kita memiliki tetangga, maka kita muliakan tetangga kita. Kalau kita memiliki tamu, kita muliakan tamu kita. Lebih baik kita berkata diam dibanding menyakitkan orang lain. Bahkan ini termasuk dari iman kepada Allah dan hari akhir. Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Lebih baik dia berkata yang baik atau lebih baik bahasa Jermannya cicing? Bahasa Sundanya apa? Cicing diam. Karena diam lebih baik. Karena boleh jadi apa? Dengan dia berkata-kata menyakiti hati orang lain. Itu baru menyakiti hati orang lain aja Rasul sampai mengaturnya yang luar biasa, apalagi sampai membunuh. Di dalam Islam itu tidak boleh. Ar-riqqatu wa ta'ammum itu memberikan kasih sayang dan lemah lembut. Makanya ada temuan penelitian yang menarik. Bahkan menurut dalam lisan Arab dinyatakan juga lil alamin ini maknanya ada dua kata. Ini sebelum kita bahas ini ya, biar supaya ketahuan ini maknanya nanti apakah isi sesuai dengan kandungan ayat Al-Quran atau bagaimana, akan coba nanti kan lihat. Apa makna lil alamin? Ada dua makna alam ini. Yang pertama adalah lil alamin ini bermakna lil alam. Yang kedua linnas. Jadi terjemahan semesta alam ini adalah yang pertama lil alam. Alam berarti apa? Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu apa namanya hewan atau alam sekitar. Islam memberikan rahmat yang luar biasa. Bukankah di dalam Islam menyatakan kenapa terjadi banjir ulah siapa bu? Ulah manusia. Maka Allah innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak senang pada orang yang lakukan kerusakan. Karena kenapa? Ulah manusia tadi zaharal fasadu fil barri wal bahri. Gunung-gunung yang biasanya banyak pohon-pohon akhirnya diapain? Ditebangin jadiin apa? Motel atau hotel gitu ya. Tempat tinggal dan lain sebagainya. Sampah bagaimana? Sampah dibuang sembarangan. Kalau ibu-ibu dulu waktu TK, waktu SD, waktu MI dan seterusnya kan sering tuh an-nazafatu minal iman, kebersihan dan sebagian dari pada iman. Tapi ada hadis yang sahih yang hampir mirip, yang ini juga dinyatakan an-nazafatu minal iman, ini dikategorikan adalah kualitas hadisnya itu dhaif, ya kan? Bahkan lebih dhaifnya lebih tinggi. Ada yang paling bagus maknanya sama, at-tuhuru satrul iman. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang dinyatakan hampir mirip artinya. Sama, kebersihan sebagian dari pada iman. Makanya orang Belanda luar biasa. Dengan dia suci bersih itu ternyata mereka menerapkan konsep Islam. Kebersihan sebagian daripada iman. Justru kalau kita cuma taruhnya di pamflet aja, taruhnya di mahfuzat saja, tapi dipraktekkan enggak? Nah ini semestinya yang tahu jawabannya adalah kita semuanya. Nah yang pertama tadi lil alam, untuk apa tadi tumbuh-tumbuhan? Ada catatan yang menarik. Lil alam itu bermaknanya adalah lil hayawan, tadi lil alamnya itu untuk tumbuh-tumbuh atau untuk hewan. Islam memerintahkan jangankan sampai membunuh manusia, menyembelih hewan aja diatur luar biasa agar memiliki sifat pri kebinatangan saat menyembelih. Rasulullah dalam berbagai hadis menyatakan kalau kita ingin menyembelih hewan diperintahkan apa kira-kira? Menajamkan pisaunya. Yang berikutnya apa? Lehernya ini, uratnya itu 3 uratnya itu putus. Saya ingin menyampaikan saja, ada penelitian yang menarik yang dilakukan di Jerman dalam Universitas Hannover University. Itu yang dilakukan penelitian oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim. Dia ingin membuktikan apakah penyembelihan cara Islam ini yang seperti biasa yang diperintahkan oleh Rasulullah ini memiliki rasa pri kebinatangan atau kejam. Kalau kata orang barat, penyembelihan cara Islam ini sadis.
Karena kenapa Bu? Langsung disembelih. Nah, kata orang barat yang paling bagus itu penyembelihannya dengan cara apa? Distaningkan, dipingsankan dulu baru disembelih. Nah, dia ingin membuktikan yang mana nih yang paling benar. Apakah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Ternyata kesimpulannya luar biasa. Profesor Wilhelm dan Dr. Hajim dia melakukan uji coba terhadap dua model. Yang dilakukan pertama terhadap model cara Islam. Sebelum disembelih dia taruh chip tahu putih ya. Chip itu untuk merekam aktivitas yang taruh di kepala otak. Itu namanya ECG. ECG itu elektrokardiograf yang merekam aktivitas otak saat disembelih, apakah dia merasakan sakit. Kalau ibu pernah di-scan kepala kan ada grafiknya tuh ya. Itu dilihat apakah saat disembelih hewan itu dia merasakan sakit atau tidak. Yang kedua ditaruh di jantung. Namanya EEG, elektroencephalogram, untuk merekam aktivitas jantung. Ini saya sebelum ini kita bahas ini ya, biar ketahuan Islam itu luar biasa sampai memperhatikan binatang. Harus diperhatikan. Nah, apa yang terjadi dengan cara penyembelihan Islam mengarah kiblat, disembelih dengan nama Allah, dengan pisau yang tajam, uratnya tiga-tiganya putus dengan sekali potongan. Ternyata kesimpulannya luar biasa. Profesor Wilhelm menyatakan penyembelihan cara Islam itu binatang tidak merasakan rasa sakit, justru seperti tidur yang pulas. Walaupun sekilas apa kira-kira? Sekilas sadis. Nah, ada pertanyaan, bagaimana ketika disembelih itu binatang sapi atau kambing itu berontaknya kan kencang, apakah dia nggak merasakan sakit? Apa jawabannya? Itu cuma refleks. Karena kenapa? 3 uratnya putus. Tapi ingat, dalam rekaman dalam yang ECG itu tidak ada aktivitas naik, justru stabil. Dalam beberapa detik baru memperoleh sampai menurun sampai angka 0. Maka disimpulkan kambing yang disembelih, sapi yang disembelih, onta yang disembelih seperti tidur yang nyenyak. Orang yang tidur nyenyak rasa sakit nggak kira-kira? Kalau yang sakit kan nggak bisa tidur kan? Nah, ini yang pertama kesimpulannya itu tidak sakit. Bagaimana tentang chip yang taruh di jantung? Yang ditaruh di jantung itu ternyata berdetupnya kencang jantungnya itu. Apa yang terjadi ketika memompanya kencang? Kemudian darah yang dikeluarkan melalui leher yang sudah putus itu kencang atau pelan? Kencang keluar, karena kencang menarik sampai akhirnya tidak tersisa pun darah dalam daging hewan yang disembelih tersebut. Apa kesimpulannya? Ternyata daging yang disembelih dengan cara Islam ini ternyata dagingnya sesuai dengan standar internasional, yang namanya sesuai dengan GMP atau GMP. Apa itu? Good Manufacturing Product. Berbeda dengan cara penyembelihan yang diapain? Dipingsanin. Apalagi kalau ada beberapa agama yang kalau ibu ingin sop buntut dia lagi jalan potong gitu ya. Ada yang begitu, ya kan? Nah, ini ada yang begitu sampai. Tapi Islam kan melarang. Justru nih, bagaimana dengan cara yang orang Barat dengan dipingsankan dulu? Ternyata apa yang terjadi? ECG chip yang ditaruh di kepala itu ketika dipotong, kemudian grafiknya naik. Kalau grafiknya naik, kesimpulannya apa? Merasakan sakit. Bagaimana chip yang ditaruh di jantungnya? Ternyata melemah. Berbeda dengan cara yang pertama. Lama. Yang terjadi apa? Dia menariknya itu
Memompaknya darahnya itu tidak kencang, airnya pelan. Kemudian yang terjadi apa? Darahnya itu membeku, sehingga tidak banyak yang keluar, bahkan masih ada di dalam daging. Sehingga apa kesimpulannya? Dagingnya sesuai dengan standar internasional nggak? Itu masih ada kotoran bakteri-bakteri yang ada. Ini Islam luar biasa. Sekali lagi, Islam rahmatan lil alamin, luar biasa. Bukan hanya membahas tentang tadi binatang, tumbuh-tumbuhan, nggak usah jauh-jauh nih ibu-ibu semuanya. Coba kita renungkan, di dalam hadis, di dalam fikih kita diajarkan, kalau ibu-ibu tiba-tiba ada di dalam perjalanan, tidak ada ketemu rumah gitu, kemudian kita ingin buang hajat, kira-kira buang hajat di lubang-lubang boleh nggak kira-kira? Di tanah lapang, cari nggak ada gitu Bu ya, kebelet apa? Terus kira-kira mau buang hajat di lubang-lubang boleh nggak dalam Islam? Kalau digali masuk dalam lubang yang sudah ada, hah? Tidak boleh. Apa sebabnya? Nah ini yang kategorikan Islam rahmatan lil alamin. Boleh jadi ada binatang. Itu Islam sampai mengatur masalah tadi. Jangan sampai menyakiti binatang. Kalau kita buang hajat, dia merasa terganggu. Belum lagi kalau binatangnya itu binatang buas bagaimana? Yang rugi adalah kita sendiri. Nah yang kedua tadi lil alamin ini maknanya itu linnas. Nih coba saya renungkan, kita tanya pada diri kita masing-masing, kenapa lil alamin bermakna linnas, tidak lil mu'minin, tidak lil muslimin, tapi linnas. Linnas artinya apa? Untuk manusia. Ternyata kehadiran Islam itu bukan hanya untuk umat Islam saja, memberikan tadi ketenangan. Ternyata bukannya untuk orang beriman saja, tapi untuk manusia secara umum. Tadi bukankah Rasulullah mencontohkan ya bagaimana Nabi berakhlak? Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu lihat dalam hadis Nabi bagaimana Nabi sampai melakukan akhlak yang luar biasa terhadap pengemis buta. Nabi pengemis buta yang Yahudi, ternyata dengan akhlak Nabi itu, Nabi dia senantiasa bersedekah dengan beberapa dinar. Nabi ngasih kue tiap hari, dia makan, nyuapin. Padahal apa? Orang yang disuapin, yang dikasih uang, kalau bahasa kitanya, itu setiap hari mengucapkan jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pendusta. Sampai akhir hayat itu kita tidak seperti Nabi itu. Yang ingin disampaikan adalah Islam memberikan rahmat bagi manusia, bukan hanya bagi non muslim saja, bukan hanya muslim tapi non muslim. Contohnya ya, Nabi mengajarkan konsep bagi hasil. Dengan konsep bagi hasil bagaimana? Ternyata muncullah bank syariah. Sekarang coba bapak-bapak, ibu-ibu tanya, di bank syariah ternyata yang jadi nasabah itu bukan hanya orang muslim. Orang non muslim ada itu beberapa persen, saya udah cek karena kebetulan dapat penelitian dari Bank Dunia. Oke, ini sekali lagi, bolehkah ISIS dalam Islam dengan kekerasan, dengan pembunuhan, sesuai nggak dengan ayat ini? Tidak sesuai, karena Islam memberikan rahmat, memberikan kedamaian. Nabi menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan Nabi menyatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan panjang usia dan baik akhlaknya. Seburuk-buruk manusia mereka yang diberikan panjang usia kemudian buruk akhlaknya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa sarrun nas man tala umruhu wa sarru amalu. Maka inilah konsep dalam Islam. Kalau kita lihat bahkan bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, bertentangan dengan persatuan dan
kesatuan. Bukankah Allah telah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, agama Allah. Wa la tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Boleh kita berbeda dalam pandangan, karena dalam Islam di Indonesia aja banyak Bu ya. Ada yang NU, ada nggak? Ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang Nahdlatul Wathon. Silakan, nggak apa-apa. Bersama-sama untuk tadi, jangan diperdebatkan, jangan merasa yang paling benar, karena semuanya juga punya dalilnya masing-masing. Sehingga ingat, bersama-sama nikmat. Kalau orang yang menganggap dirinya paling benar, maka prosesnya adalah tadi takfiri, mengkafirkan orang lain. Karena kenapa? Menganggap dirinya paling benar, kelompoknya yang paling benar. Ini bahaya. Seperti halnya kuda. Lihat kacamata kuda Bu. Gimana tuh kacamata kuda kalau ibu naik delman, kan kuda ditutup tuh. Harapannya apa? Dia cuma bisa ngelihat dari pandangan dia saja. Lihat dari samping dilihat nggak? Nggak dilihat. Boleh jadi ada orang yang boleh jadi menerjemahkan Islam ibarat mereka menerjemahkan gajah. Orang buta menerjemahkan gajah. Ada orang yang megang telinga, orang buta megang telinga. Apa itu gajah? Gitu kan? Gimana kira-kira definisinya? Yang lebar. Ada yang megang gajah belalai, berarti apa definisinya? Panjang. Ada yang megang gading. Nah itu boleh jadi adalah terjemahan seperti itu. Tapi harapannya tadi kita boleh berbeda, silakan. Saya yakin dalam majelis ini juga masing-masing punya pendapat, punya perbedaan masing-masing. Yang sangat penting adalah saling menghargai, saling menghormati. Ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kita selalu ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti akan coba kita lihat. Nah ini di dalam tadi kita lihat bahaya-bahaya dari ISIS ya. Dia tadi pemboman, banyak ribuan orang yang meninggal dunia dan seterusnya. Ternyata juga bertentangan dengan maqasid syariah. Adanya gerakan ISIS yang menghalalkan darah orang, membunuh orang dan seterusnya. Ini bertentangan dengan maqasid syariah atau hikmatut tasrih. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah adalah diantaranya menurut As-Satibi, ternyata kenapa kita memeluk ajaran Islam? Kenapa ada perintah Allah? Kenapa ada larangan Allah? Itu ada maksudnya buat kita yang melaksanakannya, yang namanya maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Yang pertama adalah memelihara agama Allah. Bahasa Arabnya adalah hifzuddin, menjaga agama. Harapannya apa? Kita mengaku muslim, maka sudah semestinya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan dari rukun Islam. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita baca Quran, ibadah-ibadah secara umumnya. Ini sesuai dengan tadi memelihara agama Allah. Untuk orang lain, buat kita. Kenapa kita suruh sholat? Agar hati kita tenang. Kenapa? Janji Allah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Karena orang yang sholatnya benar, itu akan tercegah perbuatan keji dan munkar. Ada pertanyaan di antara ibu-ibu boleh jadi. Kenapa Pak? Ada orang rajin sholat, rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, hajinya udah 50 kali, tapi perangainya nggak baik, begitu kan?
Boleh jadi yang perlu kita renungkan, sholat kita masih belum benar. Apa sebabnya? Karena iri atau riya yang dilakukannya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, bukan orang yang sholat itu ya gimana sholatnya? Yang ketika mereka sholat inginnya pamrih, ingin dilihat. Kalau pengen haji udah 3 kali, pengen hajinya 3 kali kayak Ibu Haja Halimah dulu. Haja Halimah dulu, masih ingat sinetronnya Bu? Kalau sekarang kan adanya Joda Akbar, ya kan, adanya di 2 Akademi. Nah, ibu kan nontonnya begitu ya, atau beda? Apa Korea ya? Oke, baik. Ini memelihara agama Allah luar biasa. Kenapa kita berzakat? Rupanya ada kepentingannya Bu. Buat kita juga yang mengerjakannya, bukan hanya untuk orang lain. Kita berzakat ada kepentingannya. Ini luar biasa. Berbeda dengan tadi bahaya-bahaya yang tadi membunuh dan lain sebagainya, menghalalkan berbagai macam cara. Ternyata dengan kita berzakat, maka harta kita bersih, jiwa kita menjadi tenang. Maka pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi mayoritas ibu-ibu semuanya, maka apa yang dimaksud dengan amal kebaikan? Apa yang dimaksud dengan amal keburukan? Ada yang tahu kira-kira? Secara redaksi gampang jawabnya ya. Apa itu amal kebaikan? Apa itu amal keburukannya? Ciri-ciri dari amal kebaikan itu gampang. Apa itu ciri-cirinya? Saat kita mengerjakannya, hati kita memperoleh ketenangan. Kita memperoleh ketentraman, nyaman, damai. Tidak ingin dilihat oleh orang lain, biasa-biasa saja. Tidak takut saat kita melakukannya, itu namanya amal kebaikan ciri-cirinya. Tapi apa yang dimaksud dengan amal keburukan? Amal keburukan itu ciri-cirinya Bu. Yang dimaksud dengan dosa, amal keburukan, saat kita melakukannya, itu hati kita andilau. Apa Bu? Andilau itu antara dilema dan galau. Saat kita mengerjakannya itu resah, nggak tentram, takut ketahuan orang lain. Umpamanya korupsi, ngambil harta orang lain. Anak kita saat ujian mencontek, kira-kira hatinya resah atau tidak kira-kira? Resah, takut ketahuan oleh pengawas. Itu ciri-ciri dari kategori apa? Amal keburukan. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayati alaihin nas. Apa itu yang dimaksud dengan amal kebaikan? Amal kebaikan itu adalah termasuk dari perangai akhlak yang baik. Jadi kalau kita mengerjakannya, hati kita gimana Bu? Hati menjadi tenang. Bahkan Profesor Anita Kelly dari kebangsaan Amerika, dia meneliti Bu. Ada 300 karyawan, 300 direksi, digabung populasinya itu, dia ingin menyimpulkan apakah orang yang memiliki gajian dolaran rupiah yang banyak, atau boleh jadi kalau hitungan Indonesia sampai miliaran rupiah, sampai jutaan rupiah gajinya per bulan, apakah menyebabkan hatinya damai, tentram? Apa jawaban dari Profesor Anita Kelly? Tidak. Apa sebabnya? Karena banyak orang yang gajiannya banyak, akhirnya perusahaannya banyak. Di dalam Amerika Serikat itu banyak yang melakukan percobaan, bahkan mereka bunuh diri. Nah, apa kesimpulannya? Ternyata kesimpulannya bukan punya materi, tapi apa sebabnya? Karena dia berbagi kepada orang lain. Itu yang menyebabkan hatinya tentram, tenang, atau memperoleh kajiannya happiness, bahagia. Nah, ini yang bisa kita lihat. Berbeda tadi dengan yang amal keburukan. Nggak usah jauh-jauh nih, kita lihat di investigasi Bu. Kalau tadi ISIS jelas bahayanya ya, sampai mematikan orang lain,
Tapi kalau kita lihat sekarang di televisi, banyak pedagang-pedagang yang berlaku curang, itu juga merusak organ tubuh manusia. Betul atau tidak? Coba, harapannya pengen untung gede. Tukang es bikin air bukan dari air tanah, tapi air Kalimalang. Pertanyaannya ditangkap polisinya, ya kan, ketahuan ditangkap. Bekas ibu bahan-bahan bikin tas kulit, gesper, dompet, akhirnya bikin apa itu? Kerupuk kulit. Itu dari cat, dari apa, kimia tekstil. Pedagang gorengan, ya kan, biar supaya renyah gurih, diapain tuh? Minyak dicampur plastik, makanya macam, nauzubillah, penyakitnya macam-macam. Ya kan, ada yang namanya kanker, ada yang namanya gagal jantung, ada yang sakit gigi gitu ya. Ya Allah Bu, sakit gigi aja sakit banget Bu. Apalagi ada penyakit namanya stroke. Stroke kan banyak. Stroke ya. Jadi banyak macam-macamnya, itu bahaya. Nah ini di dalam Islam nih kita lihat nih, yang namanya maqasid syariah. Jangankan membunuh orang lain Bu, kita berlaku curang aja, yang bisa hatinya menjadi resah, kita gunjingin orang lain di dalam Islam, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kita jelek-jelekin orang tidak boleh, namanya hasad atau dengki. Nah ini sebelum kita lihat, kita lanjutkan sekali lagi dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan surah 17 ayat 7, Allah telah tegaskan, ternyata kalau kita melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain Bu, tapi buat siapa? Buat diri sendiri. Kalau kita melakukan amal keburukan buat siapa Bu? Buat diri kita sendiri. Apa bunyi ayat Qur'annya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada dasarnya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Kalau berbuat buruk buat siapa Bu? Buat diri kita sendiri. Contohnya tadi ada pedagang yang curang, ketika tidak ketahuan aman, tapi kalau ketahuan gimana Bu? Resiko sendiri tadi. Tapi kalau ada pedagang dia baik, timbangannya baik, dia murah senyum dengan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, apalagi kalau nanti mau lebaran dikasih hadiah bonus, gitu ya Mama Haura ya. Dikasih bonus, kasih hadiah, kira-kira ibu nanti belinya balik lagi nggak itu? Iya kan? Balik lagi jadi pelanggan setia. Apa sebabnya? Karena dia penjualnya baik, maka kita akan berbuat baik. Kalau ibu kecewa terhadap penjual yang tidak baik, maka yang terjadi apa? Kita bilang ada orang mau beli barang, nggak usah beli lagi, karena itu apa? Mahal, ya kan, nggak ramah. Nah itu dia ya. Ini dalam maqasid syariah yang namanya, yang sekali lagi, ini kita tidak boleh nih, namanya menjaga harta. Menjaga harta itu gimana? Harapannya kita mendapatkan rezeki yang halal, hifdzul mal. Tidak boleh kita tadi jualan yang tidak baik, apalagi bisa membunuh orang dalam jangka waktu beberapa tahun kan, dengan tindakan kita, formalin dan seterusnya. Oke, baik. Yang kemudian adalah menjaga nyawa. Begal. Sekarang saya tanya Bu begal. Ini tadi kan masalah ISIS ya. ISIS kan bisa mengambil nyawa orang. Begal sampai orang meninggal dunia, menurut ibu-ibu boleh atau tidak kira-kira? Apa sebabnya? Menyakiti, bahkan bukan hanya menyakiti harta orang hilang, nyawa pun jadi hilang. Ini dalam bahasa agama. Kenapa kita tidak boleh mencuri? Karena dalam ajaran Islam namanya hifdzul mal, menjaga harta. Di dalam Islam, harta kepemilikan, ada harta kepemilikan individu, ada harta kepemilikan orang lain yang harus dihargai.
Sekedar renungan buat kita semuanya, ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu punya TV yang bagus, sound system yang bagus. Kemudian jam 12 malam ibu fullkan itu volumenya. Boleh atau tidak kira-kira? Apa sebabnya? Mengganggu orang lain. Pertanyaannya, TV siapa? TV ibu kan? Sound, kenapa repot? Kok ternyata Islam tadi sampai menghargai hak orang lain, apalagi tadi nyawa yang tidak boleh, yang perlu kita lihat. Baik, barangkali ada sampai jam berapa Bu Vera? Sampai setengah 11 ya. Baik, kalau ada pertanyaan boleh. Bisa. Oke, baik ibu-ibu semuanya, ini kembali tadi sampai mana? Menjaga harta ya. Menjaga harta itu dalam Islam tadi kepemilikan individu dihargai. Jangan kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik, apalagi sampai membunuh. Sekarang pertanyaannya, belum lama ini di Pondok Aren ada begal yang dibakar. Apa sebabnya itu? Karena ulahnya. Walaupun kita menyayangkan tidak boleh melakukan tindakan anarkis, tapi secara sederhana tadi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk juga untuk siapa? Untuk diri kamu semuanya. Nah ini ada lagi. Ini coba ibu-ibu semuanya kita renungkan. Kenapa di dalam Islam itu tidak boleh minuman keras? Apa kira-kira? Merusak akal. Yang pertama dilarang dalam agama, jelas. Merusak akal. Ternyata survei ada belum lama ini saya ada baca dalam kisah. Itu bahayanya narkoba, bahayanya minuman keras itu luar biasa. Ada anak muda, dia disuruh ketika tersesat dalam sebuah kampung, dia suruh milih, apakah dia membunuh, apakah dia berzina, apakah dia merampok, apa dia minuman keras atau narkoba. Ternyata dia pilih-pilih, kira-kira yang paling banyak bahayanya yang mana Bu? Itu semuanya bahaya katanya. Kalau membunuh ada yang dirugikan ya? Nyawa orang mati. Kalau merampok, harta orang kesian capek-capek gitu kan, diambil. Terus kalau berzina, dia terbayang bagaimana kalau anaknya, keturunannya gitu ya, akhirnya nggak mau. Yang paling resikonya yang mana yang paling remah? Minuman keras, kata dia. Kemudian apa terjadi ketika dia minum keras? Ternyata dia juga berzina, dia juga merampok, dia juga membunuh. Ini yang bahayanya dari narkoba. Nah, makanya kita sebagai orang tua mohon diawasi anak-anak kita. Terutama tadi brainstorming, jangan sampai anak-anak kita ikut tadi bahaya, ikut pada ajaran-ajaran tadi ya, ikut aliran-aliran termasuk dalam gerakan-gerakan ISIS yang dilarang dalam pemerintah, termasuk dalam agama yang secara sederhana bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah kemudian tadi menjaga nyawa, jelas karena membunuh itu dilarang, maka secara sederhana tindakan anarkis dan lain sebagainya itu tidak boleh. Termasuk dalam Islam juga diatur dalam pernikahan. Kenapa? Yang boleh adalah nikah. Kalau yang free sex boleh nggak? Itu tidak boleh. Justru yang dibolehkan. Harapannya apa? Biar jelas nasabnya. Ini Islam yang sangat luar biasa, yang berbicara kalau begitu bahwa sekali lagi bahaya ISIS itu luar biasa sekali. Nah ISIS tadi sudah kita singgung. Islamic State, ada yang bilang Irak and Syria. Ini adalah satu gerakan politik yang menggunakan atribut agama.
Bahkan gerakan ISIS ini menggunakan pendekatan pemaksaan kehendak. Jangankan orang yang berbeda aliran, satu aliran, kalau tidak mau ikut maka yang terjadi apa? Langsung dibunuh. Ini satu aliran, apalagi berbeda. Kekerasan pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa tadi yang telah kita singgung. Penghancuran terhadap bangunan ibadah, orang lagi sholat dibom, lagi sholat Jumat, naudzubillah. Bahkan ada juga ulama yang masyhur namanya Syekh Al-Buti, lagi ceramah dibom. Yang dibom kiainya itu karena dianggap tadi karena tidak menunggu gerakannya, serta ingin meruntuhkan negara yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam, sehingga gerakan ini memicu reaksi penolakan dari berbagai pihak. Dan tempat gerakan ISIS perlu diwaspadai karena boleh jadi juga akan mengancam tadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya Islam saja, di sini banyak juga agama-agama yang lainnya. La ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Bahkan Nabi menyatakan toleransi lakum dinukum waliyadin. Asal tidak dia membunuh, jangan membunuh. Kalau dibunuh, kalau dia memerangi, maka kita wajib juga untuk bertahan memeranginya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan separatis pemberontakan bersenjata yang menggunakan agama dengan tafsir keras dengan sasaran yaitu kelompok Muslim Syiah. Ini baru kita masuk tadi ya. Kalau tadi secara umum saja kita kaitkan dengan ayat Al-Quran bagaimana, dan pemeluk agama non-Islam atau Kristen yang telah meresahkan dan mencemaskan umat Islam yang memiliki kesadaran beragama dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya kita lihat tindakan anarkisnya bagaimana konsepnya, melakukan penyerangan, perampasan, pembunuhan, bahkan bom bunuh diri. Tak terkecuali bagi umat Islam yang berbeda pemahaman keagamaannya sah, boleh dibunuh. Ini sekali lagi sesuai dengan kajian yang tadi dalam surah Al-Imran dan surah Al-Anbiya, kira sesuai nggak Bu? Ini tidak sesuai. Nah, ISIS ini telah membentuk namanya tadi yang telah kita singgung, Daulah Islamiyah di Irak, dengan mengangkat membaiat namanya Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi, nama Irak. Ini bisa dicek dalam muslimmedianews.com, walaupun ada sekarang beberapa situs yang sudah diblokir ya, walaupun nanti ada lagi prosesnya. Bahkan ISIS juga menghalalkan darah para lawan akidah. Ini kalau beda aliran Bu, walaupun Islam tapi beda pemahamannya, boleh darahnya, boleh dimatiin. Naudzubillah. Makanya ini bahaya, mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai masuk. Kalau masuk, naudzubillah, apa yang terjadi? Makan aja susah kalau udah peperangan. Dan lawan politik termasuk dari kalangan kaum Wahabi Salafi sendiri yang tidak setuju dengan langkah-langkah dan kebijakan ISIS tadi. Dengan tadi Daulah Islamiyah harus tunduk tadi kepada syekhnya ini. Nah, bagaimana kacamata PBNU, pengurus PBNU dan Pasafi'i Ma'arif? Jelas dia menyatakan gerakan ini dilarang karena bertentangan dengan agama, bahkan termasuk dari akan mengganggu kesatuan NKRI. Di antara ini dalam ISIS kacamata Pak Hasyim Mujadi, yaitu memastikan ISIS bukanlah aliran agama. Teologi dari keagamaan ini gerakan politik yang bisa mengancam kedaulatan dan konstitusi kita. Itulah sebabnya organisasi ini dinilai sangat berbahaya. Tadi yang temanya adalah bahaya ISIS gitu ya. Sistem negara itu berbeda-beda, kalau dipaksakan bisa merusak konstitusi dan integritas negara lainnya. Nah, ini yang menurut Pak Hasyim Mujadi yang pernah diwawancarai di Tempo. Nah, ada juga catatan ini bisa dicek menurut pengamat intelijen
Ini banyak tulisan-tulisan yang pernah diundang oleh Kementerian Agama, dan dia ada membuat artikel yang cukup panjang, dan saya juga ada mencakupnya di situ. Menurut Marsda TNI Purnawian Prayitno dan menurut mantan Intel dari Amerika Serikat, intelijen CIA, Edward Snowden, ada juga buku jurnalis terkemuka spesialis Patrick. Dalam bukunya dia menyatakan The Rise of Islamic State, ini menyatakan ISIS itu adalah boleh jadi sebagai bentukan negara barat, negara Inggris, Amerika, dan Israel. Apa yang disampaikan oleh Edward Snowden ini? Karena ini pimpinannya itu dilatih di Israel dengan dana Israel. Harapannya apa? Ketika nanti Israel menyerang Palestina, jadi kan orang udah gak ngacukan langsung membidik, justru bidikannya lari kemana? Ke ISIS, kan informasinya jadi hilang. Seperti halnya harga BBM naik, kemudian ada yang meninggal artis, kalah nggak itu harga BBM? Iya kan? Kalah ya kan? Ini yang namanya isu pengalihan isu. Nah ini yang bisa kita lihat, bisa dicek oleh ibu tahun 2015 nih. Nah kemudian bisa kita lihat bagaimana aksi brutal yang dilakukan oleh ISIS. Ternyata ada yang bisa dilihat tidak kurang, ini harus mengungsi 30.000. Bahkan 2.400 warga Irak itu tewas. Tahun 2014 ini data yang didapatkan 2014 di bulan Juni. Nah ini menurut BNPT, menurut yang anti teroris, dia menyatakan bahwa ada kesamaan antara yang tadi kita bahas dengan di Al-Qaeda. Tujuannya apa kira-kira? Terorisme itu khilafah Islamiyah. Ini berdasarkan syariat Islam. Ini tujuannya tidak kurang lebih sama. Daulah Islamiyah, makanya Islamic State. Syaratnya apa? Daulah Islamiyah. Nah, strateginya mengusir nih. Nah, salibis, tapi ini beda. Perangi kaum murtadin, munafikin tadi, orang yang berbeda dengan alirannya diperangi. Bahkan banyak di YouTube yang dibantai, walaupun ada banyak yang mengkritik apa benar gitu kan. Ya kita wallahu alam, tapi kita berdasarkan data-data dari Intel dan beberapa dari jurnalis dari luar negeri dan seterusnya. Ini yang bisa kita lihat. Nah, pertanyaannya bagaimana di Indonesia ini? Ini termasuk dikategorikan nih NII, Daulah Islamiyah. Ini harapannya adalah tadi strateginya tadi itu dengan jihad, perangi musuh Islam, pengambatnya Barat, dalam negeri, togut dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi ini yang dilakukannya jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barangkali ada pertanyaan atau sanggahan atau diskusi dari ibu-ibu semuanya, dipersilakan. Silakan pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu 5 menit. Mbak Winnie. Di luar pengetahuan kita, seperti kita lihat di sini, kebanyakan orang tua itu tidak mengetahui Baik, dengan ibu siapa? Ibu Windy. Ya, baik, ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara menanamkan anak kita biar supaya tidak ikut gitu ya? Yang perlu dilihat berarti harus ada komunikasi orang tua dengan anaknya, itu yang pertama. Komunikasi anak dengan orang tua itu kalau komunikasinya baik kan kita bisa tahu aktivitas anak kita.
Oke, ini yang pertama perlu dibagilah komunikasi. Karena kalau komunikasi yang baik kita bisa belajar seperti Nabi Ibrahim ya. Dalam keadaan genting aja Nabi Ibrahim komunikasi kan. Ya bunaya kan. Anjur mada taruh bagaimana menurut pendapatmu? Berarti yang perlu ditanamkanlah pertama dialog, diskusi. Agar kita bisa tahu aktivitas yang dilakukan anak kita. Yang kedua, kita harus mentanamkan, membiasakan bahwa Islam itu bukan kekerasan, tapi Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau ada kekerasan dan sebagainya, jelas itu bertentangan, bukan Islam yang semestinya kita pelajari, yang kita pahami. Tadi itu. Yang ketiga, harusnya kita ingin sering-sering lihat buku-buku yang dibaca anak kita. Karena gempuran akidah anak kita itu melalui buku-buku, melalui majalah-majalah. Ya boleh, tapi kita lihat, oh ini tidak baik. Paling kita untuk sekedar bahan bacaan tidak apa-apa, tapi harus ada yang dominasi tadi. Kajiannya adalah Islam yang tadi memberikan kedamaian, bukan kekerasan. Karena kenapa tadi kebanyakan anak muda tadi kan pengennya semangat jihadnya tinggi ya. Apalagi kalau naudzubillah anak kita tidak paham benteng agama. Kalau tidak bantang agama, oh ini Islam yang paling baik, akhirnya ikut. Ada yang dia ngaku sopan, ini adalah ngaku Nabi, akhirnya jadi ikut. Makanya sangat penting tadi apa? Tadi pertama komunikasi, dialog, ya kan? Yang kedua tadi apa Bu? Nah, tanamkanlah Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi baca tadi, imbangi atau cek dulu ya bukunya tadi ada yang menyimpang atau tidak. Kan kita bisa lihat dari bukunya, dari raknya atau apa, aktivitasnya bisa kita lihat. Yang terakhir ini yang sangat penting nih, tanamkan akidah. Yang seperti halnya yang ajaran Islam yang kita pakai. Kalau seandainya di luar itu ya udah, berarti kan udah ada bentengnya. Insya Allah kita udah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akidah itu kalau ibarat bangunan masjid, ibarat pondasi. Kalau pondasinya kuat, kira-kira ini masjid kuat nggak Bu bangunannya? Kuat. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, akidahnya tidak kuat, berapa banyak yang mereka ternyata ikut ajaran-ajaran ya, bukan hanya gerakan ISIS, ajaran-ajaran sesat Ahmadiyah dan sebagainya, atau yang ngaku jadi Tuhan, ya, dia ngikut. Padahal pendidikannya S1 loh. Ada yang S2, ada yang S3 sampai S10 jurusan Bintaro gitu ya. Ya Bu ini kalau alam itu ini ya. Jadi yang sangat penting dari di antara 4 itu tadi komunikasi. Terus apa tadi Bu? Nah, nanamkan Islam rahmatan lil alamin, bukan nanamkan tadi, biasakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin anak kita ciuman tangan, salaman kita dulu. Sebagai istri salaman kepada suami, atau biasakan anak kita mau keluar assalamualaikum, nanti akan terbiasa memberikan kedamaian. Dan seterusnya tadi jangan lupa perkokoh ajaran agama Islam. Semoga ada manfaatnya. Ada lagi silakan. Karena waktu juga sudah menunjukkan mendekati angka 11, kami mohon Ustaz untuk menutup dengan doa. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, ini minimal ada beberapa slide lah ya. Jadi sebetulnya sekarang ini ada kajian-kajian pada masa Presiden SBY itu dinyatakan ISIS itu sudah mulai masuk Indonesia. Makanya mohon waspada. Makanya saya apresiasi alhamdulillah wali murid di Madrasah Pembangunan tadi minimal tahu apa sih bahayanya gitu ya. Sehingga kita sudah mulai mewanti-wanti anak kita gerakannya. Bukan berarti kita batasi, tapi minimal tadi kita pantau, kita awasi, karena yang bisa selamatkan karena dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Karena ini banyak nih menurut BNPT dan banyak sekali orang-orang yang ikut. Bahkan menurut Global Research dan lain sebagainya, termasuk ini yang dilakukan oleh Profesor Dr. Irfan Idris
Ternyata banyak radikalisme yang ada di Indonesia. Oke, baik, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf tadi sengaja harus ada prolognya, cukup lumayan panjang ya. Ya, oke, baru nanti bahaya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya, sebelum doa penutup majelis ya bersama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma allimna ilman nafhamu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah, diri kami dan keluarga kami ya Allah, dari gerakan-gerakan ya Allah ISIS. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah yang senantiasa menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat. Jadikanlah kami semua manusia-manusia yang bermanfaat ya Allah, baik untuk diri kami semuanya ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah, untuk organisasi kami ya Allah, untuk masyarakat kami ya Allah, untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, agar kami bisa menafkahi keluarga kami ya Allah dengan rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kami anak yang soleh dan yang solehah ya Allah, yang mereka akidahnya selamat ya Allah, yang dalam pergaulannya mereka juga selamat ya Allah dari pergaulan-pergaulan yang dilarang dalam ajaran Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.